Kalau teman-teman tahu dunia air tawar itu udah beberapa kali upgrade, dan terakhir kita kesini aja masih ada pembangunan guys. Nah nggak tahu deh sekarang masih ada atau enggak ya guys pembangunannya. Oh itu udah gede bro. Wah ini gede sih guys, Dwarf Cayman segede itu bro. Gede sih ini. Biasanya Dwarf Cayman ini kayaknya udah max size deh guys, segede gini deh guys. Gila soalnya dia kokoh banget guys, kayak lapisan baja gini guys. Seluruh tubuh punggung, perut, sisi dilindungi plat keras guys ya. Bersegmentasi memberi perlindungan kuat namun tetap fleksibel. Gila. Gede ini gede guys. Apa lu di sini sih tong ya? Asem guys, nyari-nyari dari tadi guys ya. Bisa jadi referensi juga sebenarnya buat teman-teman yang pengen bikin aquascape ya guys ya. Bisa melihat dari sini guys untuk desainnya, dan teman-teman bisa aplikasiin di rumah. Oke guys, jadi video kali ini kita lagi di dunia air tawar ya guys ya, dan kita lagi di lorong guys. Jadi kalau teman-teman tahu dunia air tawar itu udah beberapa kali upgrade, dan terakhir kita kesini aja masih ada pembangunan guys. Nah nggak tahu deh sekarang masih ada atau enggak ya guys pembangunannya. Kalau misalnya kita perhatiin di situ ada beberapa kayak semacam infografi seperti ini ya guys. Ini tuh di awal-awalnya guys. Ada lamprey, ada ikan hiu ya guys ya, dan juga ada ikan-ikan gapi-gapi seperti ini guys. Kita akan coba buat masuk sini guys. Nah, wow, selamat datang ya guys. Sekarang dunia air tawar keren. Ini ada Dung Cleosteus guys, raksasa berlapis baja. Ini tuh cuman sebagai apa ya, kayak imitasinya aja ya guys. Ini kayak bener-bener kayak baja gitu guys. Gila sih, keren sih. Tapi masuk akal sih ya guys ya kalau misalnya dipikir-pikir ya. Soalnya memang kan kalau misalnya kita lihat aja sekarang kan ada beberapa hewan kayak Oxydoras niger gitu kan kayak baja guys. Nah ini apalagi di hewan purba kayak gini mungkin dulu juga memang sangat baja sekali guys. Kayak ini teman-teman bisa perhatiin. Di sini ada beberapa arwana-arwana ya. Kalau dulu tuh ini lorong gitu guys ya, lorong atasnya juga lorong. Sekarang tuh udah jadi beberapa tempat. Ada dua ya di sekat ya. Di sini ada arwana. Ini ada beberapa arwana nih guys, nggak cuma satu jenis ya. Ini ada super red di sini guys. Ini ada arwana apa nih? Golden Pino apa nih guys ya? Pokoknya ini arwana beda-beda semua guys untuk jenis-jenisnya ya. Kalau teman-teman perhatiin ya guys. Cuman kayaknya ini tuh beberapa arwana-arwana asli Indonesia guys. Wow. Arwana sebagai ikan purba tuh guys ya. Katanya udah ada di zaman 225 sampai 65 juta tahun lalu. Gila, udah lama ini guys. Dan ini juga ada nih guys nih, ada ikan lungfish ya. Lungfish Afrika ini ya guys ya. Ikan yang dia bisa hidup ketika di cuaca bahkan di kondisi kering sekalipun ya. Oke, kita masuk guys ya. Ini berisik soalnya guys. Coba buat masuk sini. Oke, silahkan. Ini ada beberapa pengunjung juga ya guys. Nah, hati-hati nih. Tadi juga kita kesini kayak tiba-tiba kaget gitu ya guys ya. Nah, ini tuh kalau nggak salah kemarin mah ya ada ikan. Ini bukan ikan. Ada apa? Dwarf Cayman ya kemarin ya. Dwarf Cayman guys. Oh itu. Udah gede bro. Wah ini gede sih guys. Dwarf Cayman segede itu bro. Gede sih ini. Biasanya Dwarf Cayman ini kayaknya udah max size deh guys, segede gini deh guys. Serius ini tuh udah gede. Dan Dwarf Cayman ini tuh terkenal sebagai buaya yang dia tuh nggak bisa jinak gitu loh guys. Jadi dia galak banget ya. Keren banget ya guys. Ini ada beberapa infonya juga guys. Si kerdir berbaju besi itu guys ya. Wow keren ya. Seperti ini bentukannya, dia ada di daerah Amerika Selatan guys. Dan ini ada beberapa fakta-fakta unik-unik lagi ya guys. Yang lainnya ya, spesies terkecil tuh di ordo krokodila. Berarti emang bisa dibilang ini tuh bener-bener kalau dibilang krokodila atau buaya tuh dia adalah buaya terkecil di dunia guys. Begitulah bentukannya. Ini tuh kalau nggak salah mah alligator snapping turtle kalau waktu itu ya guys. Sekarang masih nggak ya? Oh tuh guys, di sana tuh gede tuh, keren ya. Alligator snapping turtle lebih gedean yang ada di Taman Reptil tadi ya, di Museum Komodo lebih gede sih guys. Tadi aku lihat dia ukurannya tuh bener-bener gede banget. Ini juga gede sih sebenarnya ya, cuman gak segede yang ada di Museum Komodo. Kalau teman-teman main kesini, temennya kan kaviat guys. Gila ya, ini ukurannya juga bisa gede banget nih. Salah satu kura-kura air terbesar di dunia juga ini ya guys. Kita coba buat cek lagi ya di daerah sini. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Dari dulu airnya kayak butek aja gitu guys di sini tuh ya. Nah ini kadang-kadang nih kalau misalnya ngegores kacanya kayak di rumah nih terlalu kencang, jadi begini nih pada baret kacanya guys. Sayang banget ya kaca baret ini, aduh akuarium keren begini kaca baret tuh pengen nangis guys rasanya ya. Ini emang habitat yang dibikin dengan flow yang kenceng guys, ada wave maker juga di bagian sana ya kalau teman-teman perhatiin. Jadi memang ini tuh untuk ikan-ikan sungai. Dan ikan-ikan sungainya di sini bener-bener mantep banget guys ya kalau teman-teman perhatiin. Ini ada Sumatra barb ya, Sumatra barb tuh. Ini aduh guys, ini banyak di toko-toko ikan tapi nggak sebagus-bagus ini guys. Karena ukurannya udah pada indukan ini kayaknya guys, gede-gede banget. Denisoninya, masya Allah keren banget bro. Denisoninya keren banget guys, udah gede ini. Denisoni ada beberapa ekor ya guys, dan dia tuh memang tipenya koloni ya. Dia punya koloni sendiri di sana ya guys. Dia punya kelompok, ini juga ada nih kelompoknya lagi. Tapi ini mah kayaknya bukan Denisoni, ini beda jenis ya. Tuh guys.
Sini ada red eye juga ya, itu ya red eye ya guys ya. Keren, gede-gede banget bro. Sumpah ini gede guys. Biasanya nggak segede ini ya guys. Ini ikan-ikannya udah pada gede-gede. Kayaknya memang udah dipiara dari lama juga mungkin ya. Dan kalau dipiara kayaknya udah agak gede juga sih guys. Pas pertama kali piara ya. Ini keren banget guys. Jadi memang landscape alam tuh sama dia diimitasi ke sini ya guys. Kayak gini tuh ada tanaman-tanaman seperti ini. Keren banget bentuk-bentukannya. Dia naik ke atas ke alam-alam gitu guys. Kenapa ya? Apa yang membuat airnya tuh agak butek ya guys ya? Kelihatan tuh butek mulu kalau di sini guys. Padahal kalau jernih tuh ini clean banget ya. Apa filtrasinya atau apanya guys? Buat teman-teman yang ngerti bisa tulis di kolom komentar ya guys. Yang pasti emang ini imitasi atau replika dari beberapa kondisi-kondisi di alam gitu guys. Keren ya. Natural banget, bagus banget guys. Ini kalau teman-teman pengen pelajari tentang tanamannya, misalnya kayak, wih, aku jadi tertarik nih pengen bikin aquascape nih, tanamannya apa ya? Nih ada nama-namanya guys. Rotata, ada Java Fern deh guys ya. Ada Ludwigia Esperet nih kayak gini bentukannya. Mantap dan menarik ya guys. Cuma tapi yang menarik sih ini sih guys. Aku tuh suka banget sih ini kayak Vallisneria apa ya ini ya guys. Vallisneria nih. Jadi Vallisneria dia panjang gitu ya. Terus dia kayak istilahnya melambai-lambai gitu guys. Kayak rumput laut. Keren. Cuman itu jenis tanaman yang memang dia tuh harus ditanam seperti ini di dalam tanah ya, agar dia bisa tumbuh dengan baik guys. Kayak gitu sih sebenarnya ya. Kita coba buat cek lagi guys. Di sini masih banyak ya. Tadi riverbank bisa naik ke atas ya ini ya. Riverbank. Kita ke atas kali ya guys. Kita lihat koleksi tulang-tulangan Argyart skeleton kan dia bikin di sini ya. Kita main lagi di sini ya guys. Waktu itu tuh kita kesini. Oh, sumpah di situ ada loh fase-fase reproduksi ikan. Ntar kita turun lagi kali ya. Lewat guys. Nah ini ada tulang Arapaima gigas. Kayaknya ini mah dari dulu juga udah ada ya, bukan bikin yang Argyart skeleton ya guys. Kalau ini mah ya, cuman ada di sebelah sini nih. Ini bikinan dia nih guys. Ditaruhnya di pojok sebelah sini. Nah ini keren. Wow. Ini bikinan dia nih. Keren, ini ikan aligatornya gede banget guys ya. Gila guys, gede pisan nih ikan aligator. Ini ikan gurame nih, kayak gini bentukannya ikan gurame. Ini ikan wolfish ya kelihatannya ya kalau dari bentukannya. Ih, gue liat tigerfish sih jos banget sih guys. Gue liat tigerfish gila sih. Bagian mulutnya teman-teman perhatiin tuh ya, ngaco guys, ngeri banget. Ada tigerfish, ini ada super red arowana juga. Kayak gini loh guys. Ini ada tiger ducks, belida Bangkok. Belida tuh kayak gini ternyata ya, dia di bagian bawahnya tuh kayak lunak gitu guys. Tulangnya agak-agak semi-semi lunak gitu. Apalagi ikan pari ini dia kayak lunak gitu ya bagian tulangnya. Ini kayaknya kalau misalnya pakai teknik yang salah, tulangnya ikut hancur kayaknya guys. Kalau yang gak hancur mah ini nih, ini kayak kokoh banget nih guys. Oxydorus niger ukurannya gede banget ya. Secara tulangan dia juga mantep banget. Ini kayaknya kalau dari tulangan tuh dia yang paling mantep deh guys kayaknya dibandingkan ikan predator yang lain ya. Gila soalnya dia kokoh banget guys, kayak lapisan baja gini guys. Seluruh tubuh punggung, perut, sisi dilindungi plat keras guys ya. Bersegmentasi memberi perlindungan kuat namun tetap fleksibel. Gila, keren mantep ya. Kalau ini apa sih ini? Oh sidat. Oh sidat gini bentukannya. Repot banget bikin sidat, sumpah dah. Pasti bikin sidat susah deh. Soalnya dia panjang banget guys. Gila keren ya. Kita coba buat ke sini dulu kali ya, turun ke sungai sini, ntar kita balik lagi guys ke bawah situ. Tadi ada yang belum kita telusuri soalnya. Arapaima gigas yang tadi. Udah, oh ini staff only, jangan, nggak boleh. Kita masuk ke terowongan bagus guys ya, ini ya terowongan yang sangat indah ya guys, yang dibikin landscape-nya dengan keren sekali ini. Daerah terjunnya di sebelah sana guys. Suatu inovasi dari dunia air tawar ya, yang awal-awal tuh nggak ada yang kayak gini, teman sekarang jadi keren banget guys. Tuh lihat keren banget bro, sekitaran sini guys semua tanaman-tanaman ya, alam sekali ya guys. Dan ini ada ikan-ikannya, cuman di sini tuh kayaknya nggak fokus ke ikannya ya guys, lebih ke fokus ke alam-alamnya aja guys. Di sini ikannya ada kayak semacam masher ikan-ikan dewa sih kalau kita perhatiin ya. Ini ada pojok tanaman juga di sebelah sini. Dia kayak monstera apa ya namanya, nggak ngerti deh aku kalau tanaman tahu salah. Coba hati-hati ya, lihat. Soalnya ini agak-agak curam dia turun ke bawah guys. Tuh seger banget sih. Lagi bulan Ramadan seperti ini tuh rasanya pengen nyemplung ya guys ya kalau ngeliat air menyegarkan seperti ini ya. Nah ini ada ikan dewa nih, masher nih guys. Bagus di kolam bagus, cuman warnanya tuh hitam gitu loh. Jadi kalau untuk kolam di rumah aku kan agak hitam itu kayaknya kurang jos aja guys ya. Kalau warnanya nggak hitam mah pasti bagus ya. Tapi ini sejenis ikan masher, ikan yang emang koloni gitu, yang kalau beli satu tuh kayak rasanya tuh kurang gitu loh guys ya. Ikannya harus koloni banyak gitu baru bagus, baru keren guys. Nah ini juga ada ikan-ikan kayak ini ikan tawes ya, gede banget guys. Ini sejenis ikan-ikan yang mirip-mirip kayak tadi, cuman ini mah bukan masher. Kalau masher kan kenceng tuh renangnya, ini mah kayak lebih santai ya. Ikan tawes apa ini guys tuh ya, gede banget. Ikan-ikan asli Indonesia ya guys ya, ikan-ikan yang memang di alam kita juga ada guys. Kalau ini kaviat nih, kaviat juga kalau nggak salah ikan Indonesia guys. Ini tiba-tiba dingin nih, ada AC bro di sini bro, ada AC ya guys ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu AC yang dikamuflasekan guys. Nah ini ada kaviat yang ukurannya lumayan gede, bagus ya guys, warnanya albino, keren, menarik dan juga asli Indonesia guys. Kita ke tempat tadi dulu yuk guys. Kita mau ke tempat tadi dulu guys. Oh ini ada mapnya kalau sekarang nih, teman-teman bisa lihat ini ada mapnya ya.
Tadi pintu masuk. Nah ini di belakang ini nih area nomor 8 apa tuh? Rantai makanan ikan guys. Ayo kita lihat dulu lah rantai makanan ikan guys. Nanti pintu exitnya pun ke sini sebenarnya. Kita muter ini baru ntar exitnya ke sini. Tapi kita mau ke belakang situ dulu guys. Aku aja nggak tahu ya di belakang sini ada sesuatu guys. Ya, kayak soalnya daerah. Oh dia otomatis. Soalnya daerahnya kayak daerah yang tertutup awalnya. Oh, oke. Ini ikan gapi guys. Awal mulanya ada jantan ada betina ikan gapi. Ini ada ikannya nih guys. Ikannya ya ikan gapi jantan betina. Terus dia akhirnya siklusnya di sini. Awalnya dia itu ini ikan dewasa, dia bertelur, telur seperti ini. Hah? Telur apa ini guys? Kayaknya bukan telur gapi, nggak mungkin dong. Kayaknya ini mah telur ini ya, ikan mas kali ya. Ini telur yang awet, diawetan gitu guys ya. Terusnya ini dia udah embrio ya guys. Embrionya kayak gini akhirnya dia bener ya, embrio jadi larva kecil tuh guys kayak gitu ya. Ini mah ikan mati ya guys. Terus di belakang di atasnya ini ada juvenile. Juvenile nih udah ikan hidup, tapi kan ikan juvenile juga akan besar ya. Jadi kalau juvenile bulan depan dia udah kesini guys, udah adult ya, kayak gitu. Oh ternyata cuma itu aja sih. Oh masih ada deh yang di sini guys. Ini ada hermaprodit deh guys ya. Jadi jenis ikan yang di satu bagian itu tuh dia ada 2 jenis kelamin guys. Yang kita tahu kan selama ini kan ikan Nemo ya, ikan Nemo atau ikan badut guys. Ternyata ada ikan gobi juga. Ikan gobi juga sama-sama hermaprodit dia guys. Ini gobi air tawar ya. Mana dia nggak ada guys. Dia tuh suka di bawah-bawah gitu. Oh tuh ikan gobi tuh. Kecil. Nah ini ada betta fish ya guys ya. Gede juga tuh lumayannya betta fish ya guys. Ada di bawah situ tuh guys. Keren ya. Mantap. Dan ini ada beberapa hal-hal yang kalau teman-teman pengen pelajari juga bisa tuh ya. Kayak pembuahan eksternal, jenis pembuahan internal, dan lain-lain guys. Dampak mikroplastik juga ada di sini. Jadi ini kayak istilahnya tuh pojok edukasi buat teman-teman yang gemar membaca ya guys. Kayak gitu. Kita coba buat ke tempat yang tadi kita lanjutkan ya guys. Itu jam 12 teng ini guys. Jadi kita awalnya pengen ke aviari dulu kan. Tapi jam segini mah kacau udah pasti panas banget guys. Jadi tunggu agak sore aja abis ini ya. Wih, ini kayaknya baru nih. Ini kayaknya baru guys. Ini ada ikan apa nih? Gila segitiga gini keren banget ya. Wih, akuarium ikan Sumatera guys. Estetik banget, gila ya. Jadi dia tuh kayak ada ginian, tiba-tiba ada tanaman, ada akuarium, ada ikannya. Dia juga sama lagi guys. Tiba-tiba tuh ada akuariumnya tuh guys. Kecil kayak gini ya, akuarium. Dan ini sebenarnya tuh ada story-nya kalau misalnya teman-teman baca. Mulai dari ini Sumatera, ini ada story-nya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau baca gitu guys ya. Ada pasar terapungnya, ada tariuknya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman perhatiin tuh budaya-budaya Indonesia pun di sini khususnya di Pulau Sumatera ya. Dia tuh tercantum di sini. Jadi teman-teman bisa mempelajari budaya kita juga. Nggak cuma ngelihat keindahan ikannya aja guys. Nah di sebelah sini juga ada ikan-ikan dari Indonesia juga ya guys. Ada arwana, ada gurame Padang, gede banget guys gurame Padang guys. Ini dia ada mentalnya men. Nggak ada karena dia banyak kan. Kalau dia sendirian biasanya dia lebih galak. Digituin tuh dia langsung kayak nyamperin gitu guys. Kayak teriak-teriak gitu. Serasanya ya guys. Ini ikan arwana juga sama ikan arwana ya. Ikan-ikan yang memang jadi andalan hobi juga sekarang ya guys. Kalau teman-teman perhatiin juga di sini masih ada ikan-ikan lagi guys. Ini ikan-ikan ketang-ketang ya. Suka ada di pasar ikan juga nih ini ya guys. Dan termasuk ikan air payau sebenarnya dia guys. Nih kerennya banyak ya. Waktu itu ini masih under maintenance guys. Ingat banget aku. Soalnya aku waktu kesini tuh dia masih kayak nggak ada hal-hal seperti ini nggak ada. Dan Taman Mini ini selalu berinovasi ya guys. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat berkunjung ke sini ya. Terutama sekarang nih waktu teman-teman lagi bulan puasa ini ya sebelum Lebaran itu tuh dia diskon sampai 45.000 itu untuk semua tempat guys. Aku mau ke dunia air tawar mau kemanapun itu ya. Ke 5 tempat dunia air tawar, sama reptil, burung, serangga, sama satu lagi apa tadi? Farmhouse ya? Farmhouse kalau nggak salah guys. Itu 45.000 kita guys ya. Gila sih murah banget sih guys. Kalau teman-teman perhatiin juga di sini ternyata ada lagi akuarium yang memang udah di setting seperti itu sih guys. Jadi ada akuariumnya, ada infonya gitu kan. Di sini juga ada lagi nih akuariumnya guys. Cuman ini nggak tahu ya, nggak ada ikannya kayaknya guys ya. Akuarium. Mantap sih. Wih, channel limbata guys. Channel limbatanya nggak ada mental guys ya. Kalau kayak gini mah jangan harap lah ya. Ada mentalnya guys ya. Soalnya memang masih wild caught sama nggak di treatment. Kalau yang di treatment mah digituin pasti ada mentalnya. Nggak ada tuh guys. Tapi ini channel limbata ya. Kalau misalnya teman-teman perhatiin. Kita kesini dulu ya guys. Ini ada tiger dats sih guys. Dats Borneo. Oh, dia ada di dalam sana. Mengumpet di balik gelapnya pepohonan guys. Fine scale tiger fish. Mantep ya. Ini tiger dats ya guys. Dan ini kalau teman-teman perhatiin juga ada kayak semacam aquascape. Isinya ikan-ikan bala shark, ikan-ikan tetra gitu guys. Mantap ya.
Sebenarnya sih kalau di sini ya teman-teman pengen belajar lebih detail ya, teman-teman bisa menghabiskan waktu dari jam 8 pagi dia buka sampai sore-sore dia tutup. Teman-teman bisa bacain satu-satu yang kayak gini guys. Belang seperti macan tapi hidup di air tuh. Ntar teman-teman baca gitu kan. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Jadi buat teman-teman yang bawa orang luar gitu kan ya guys ya, nggak ngerti bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris juga di sini ada. Pokoknya ini udah ramah banget sih guys ya untuk pengunjungnya, baik pengunjung kayak dari lokal maupun internasional guys. Oke, keren ya. Coba kesini lagi nih, Lih. Ini ada ikan yang menarik juga. Jadi dia tuh kayak gelas catfish gitu guys. Tapi yang mininya dia ya guys. Tuh. Bukan gelas catfish kayaknya ini mah guys. Ini mah warnanya perak ya. Jadi ikan lele tapi begitu. Ikan lele estetik guys. Oke, kita lanjut lagi sini. Ini tuh banyak akuarium tapi ada yang nggak ada isinya, cuma tanamannya doang guys. Jadi kita nggak begitu bisa membahasnya juga karena cuma tanamannya kan. Bahkan di sini aja, kalau nggak salah tuh dulu tuh ini tuh kayak padi gitu, nanam padi di sini guys. Cuman ini kan namanya padi, mungkin udah panen ya guys. Juga nggak ada ya. Oke, ini banyak akuarium. Ada beberapa akuarium yang memang ada ikannya, banyaknya sih nggak ada ya. Baru disiapkan dulu akuariumnya karena emang ini adalah hal yang baru juga guys di sini ya. Wih, lihat guys, ini juga keren banget. Untuk bagian aquascape-nya mantep ya dia ya. Wow, dan ada beberapa tempat itu dia tuh kayak pakai CO2 nih, kayak ini pakai CO2 nih guys. Ini infus pakai CO2 loh guys, supaya tanamannya makin bagus lagi guys. Keren sih kalau menurutku ya. Ini juga ada beberapa tempat-tempat lagi. Ini ikan toman nih, ikan toman guys. Kelihatan ya sama teman-teman. Dia lagi bersembunyi di balik gelapnya malam ya guys. Tuh, toman. Ini toman yang standar sih yang kita pernah piara juga ya guys ya, yang kayak gitu-gitu ya. Cuman biasanya kan dia agak perform nih, kayaknya dia lagi jam rawan ya. Daripada mokel, mendingan tidur kata dia guys. Kayak gitu ya. Nah ini teman-teman juga kalau misalnya perhatiin di sebelah sini masih ada akuarium aquascape yang isinya adalah salamander guys katanya ya. Salamander fire belly newt. Yang dari kemarin tuh kita coba buat cari sih agak susah guys nyarinya ya. Cuman udah dibikin sebagus ini guys. Nah ini ada beberapa juga semacam tank-tank yang menarik banget. Isinya adalah ikan-ikan lokal juga sebagian ya guys. Ada gurame kaloy itu guys. Gurame kaloy. Salah satu gurame hias juga ini ya. Tuh yang gitu tuh bagus tuh guys. Bagus banget ya gurame kaloy. Gimana gurame sabah dia? Gurame kaloy, gurame sabah, gurame hias lah guys. Kalau mau dikonsumsi mau bisa aja ya. Cuman kan sayang ya guys. Yang kayak gini sih dia bagusnya buat ikan hias. Di single tankin gitu juga bagus guys. Gurame ya tiap jenis di single tankin guys itu bagus sih. Cuman kalau gurame itu grow rate-nya rendah sih. Dia lama guys gedenya. Dan buat segede ini kayaknya butuh waktu bertahun-tahun ya guys untuk ikan gurame ya. Karena dia tuh ikan yang bisa gede tapi pertumbuhannya lambat. Kayak gitu sih guys. Ada ikan dats juga tuh, dats yang itu warnanya keluar ya. Dia berarti adaptasinya bagus di sini guys. Dan mungkin dia juga dominan di sini ya. Tuh keren guys. Ini juga adalah salah satu ikan khas Indonesia ya, yang lagi naik daun juga sekarang ini guys. Dan setauku sih dats kayak gini juga dia masih ngambil di alam ya, masih belum bisa breeding itu guys. Arowana super red juga tuh di belakang. Kalau super red sih dia dilindungin sebenarnya, cuman kan dia memang udah banyak yang bisa breeding juga tuh. Kayak gitu guys. Karena memang cara breeding itu nggak sembarangan, pasti ada resep-resepnya tersendiri guys ya. Makanya nggak semua orang bisa breeding ikan-ikan tertentu guys. Kayak gitu. Katanya sih ada hampalan. Ya ini hampalan nih. Hampalan kalau di akuarium kayak gini guys. Hampala. Keren ya. Oh ternyata ada beberapa juga akuarium yang kosong. Belum diisi lagi tuh. Ini akuarium masih kosong. Itu juga akuarium masih kosong ya guys. Jadi banyak akuarium baru tapi beberapa juga akuarium ada yang kosong guys. Kalau teman-teman lihat juga di sini ada ikan kodok nih guys ya. Ikan kodok air payau nih guys. Di sebelah sini. Tapi kita harus cari nih ikan kodok air payaunya ada atau enggak. Karena agak susah nih nyarinya guys. Oh susah sih ini nyarinya sih. Kayaknya kita harus sangat fokus guys. Yang aku kira ikan ternyata batu. Harusnya ada guys, tapi susah nyarinya ya. Sama belut juga. Jadi dua-duanya ikan yang susah dicari guys. Kalau bisa nemuin sih keren ya guys. Mungkin teman-teman ini tiba-tiba ada yang menemukan ya di kamera guys. Aku sih nggak. Oh ini bro, gede ini. Ini gede guys. Apa lu di sini sih tong ya? Asem guys nyari-nyari dari tadi guys ya. Keren sih. Ini air payau dia guys. Dan ini kayaknya ukurannya udah agak gede. Soalnya dia emang nggak bisa terlalu gede guys, tauku ya. Aku juga pernah pelihara ya guys ya di air laut ya. Karena memang dia tuh bisa di air laut, bisa di air payau. Kalau di air tawar sih harus adaptasi dulu guys. Kayak gitu. Ini aja dia nantangin tuh. Coba temukan aku ya. Memang nantangin ya guys ya. Kalau belutnya aku nggak tahu dan nggak mau tahu. Biarin aja bodo amat lah di mana ya guys. Susah nemuin susah bro. Puyeng lah. Ini ada beberapa ikan-ikan lagi guys. Ini mah ikan-ikan sungai sih banyaknya ya. Tuh kayak ikan baung guys. Cuman kayaknya dia ada kelainan deh ikan baungnya. Soalnya wajahnya begitu. Biasanya nggak begitu guys. Bentukannya nggak gitu harusnya. Biasanya dia lebih panjang. Kalau itu dia lebih kayak RTC guys. Tuh lihat mukanya kayak RTC ya guys. Nah ini normalnya begitu tuh. Normalnya begitu tuh. Itu normal. Kalau yang itu agak-agak aneh. Ini ada kissing gurame juga guys.
Kalau ada lebih dari satu sih, biasanya dia kayak bener-bener namanya kissing gurame itu dia cium-cium gitu guys. Karena sendirian dia jomblo ya guys, jadi nggak ada yang dicium ya guys. Kasihan sekali ya. Kita coba perhatiin lagi yang lain ya guys. Sini ada beberapa ikan-ikan lagi, ikan-ikan aquascape dengan akuarium yang cakep banget di sini kalau teman-teman perhatiin ya. Ini aneh nih, kayak ada telinganya gitu guys. Tuh. Wah ini ikan apaan tuh? Wah asli baru lihat nih aku guys ikannya. Ikan mata biru guys. Ya kak? Serius aneh banget itu, kayak ada alisnya ya guys. Iya aneh guys. Mata biru sih iya, cuman alisnya itu apaan tuh guys? Aneh banget ya. Menarik. Ini ada simulasi sungai kalau teman-teman lihat ya. Jadi sungai itu dia kayak gini guys ya bentukannya ya. Kalau teman-teman lihat nih sungai kan tiba-tiba kayak suka ada gejelokan gitu kan. Karena ada batu biasanya. Ada batu dia naik, gejelokan. Nah kadang-kadang tuh ada hewan-hewan yang dia tuh suka bersembunyi di bagian bawah kayak gini guys. Ini kan air kan arusnya deras ya. Ini kan ada batu, nah biasanya dia ada diem di sini untuk sebagian hewan, kayak gitu ya guys. Kayaknya ini nggak ada hewannya kali guys di sini mah ya. Kalau di sungai memang seperti ini bentukannya guys. Jadi kalau teman-teman perhatiin sungai itu nggak sesederhana itu ya guys. Lihat ya dia juga lumayan ribet ya guys ternyata ya untuk hidup di sana ya. Karena arusnya sangat amat gila guys. Nah ini ada beberapa keong-keong ya. Unik banget guys ya. Keong rabbit guys tuh lihat. Ada keong-keong kelinci guys ya. Ampun gila kebagusan nggak sih buat akuarium keong guys ya. Gila, isinya cuma keong guys. Ini juga isinya cuma baung jaksa 1 ekor ya. Akuarium semantap ini, sejos pol dorpol ini guys ya. Gila guys, akuariumnya isinya cuma baung jaksa doang. Dan ini tuh adalah ikan yang terkenal. Dia itu adalah ikan yang lumayan soliter. Jadi kalau misalnya ada lebih dari 1 ikan dia nggak akan bisa. Dia bakal berantem guys ya. Dan dia akan sangat amat mempertahankan wilayahnya semati-matian itu guys. Untuk si baung jaksa ini ya guys. Tuh, dia bergerak sedikit aja. Padahal di baung jaksanya belum gede tapi akuariumnya overpower banget, gede banget. Dulu masa ada blue listrik ya bro ya? Di sini apa di sana ya guys? Kadang-kadang sih yang kayak gini tuh emang selalu suka ada update. Kadang-kadang tuh hewannya berubah atau kayak gimana gitu guys. Makanya teman-teman sering-sering kesini pun kayak aku kan periode-periode kan kesini ya. Kayak misalnya 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu kan guys main kesini itu tuh udah ada terus yang berbeda. Ada Channa Maru nih guys. Channa Marunya gelap tapi ini dia nggak naik mentalnya guys. Soalnya dia tuh kayaknya harusnya terlalu deras. Karena kan memang ini kan cananya kan dibikinnya bukan yang tipe-tipe buat treatment gimana-gimana gitu kan. Cuma buat display. Ini Channa Maru harusnya warnanya nggak sehitam ini. Jadi dia kayak ada warnanya guys. Ini pakai AI nih guys. Ini pasti pakai AI. Ini AI banget ini. Soalnya kalau aku bikin Channa di AI pasti mukanya nggak kayak ikan Channa guys. Kayak AI. Cuman ya dia bisa dibilang Channa Maru lah ya. Ini dia kalau warnanya keluar warnanya kuning guys. Bisa ke merah ya tergantung dia Channa Maru apa. Ini kayaknya yellow sih. Tapi gondrong guys serius. Gondrong loh ini. Apa gara-gara ada arus kali ya? Karena arus dia jadi lebih gondrong kali atau gimana guys? Atau ini gondrong sih guys? Channa Maru gondrong kayak cuman mentalnya yang nggak ada guys. Ini ada Bagarius nih ya. Ya benar Bagarius Gonch. Lele Gonch. Pemakan bangkai manusia katanya guys ya di India ya. Jadi kalau misalnya ada ritual kayak gitu, mayatnya dibuang ke sungai, yang makan dia. Bentukannya unik banget sih guys. Digabungin sama Channa Maru karena kan Channa Maru kan dia kan ikan atas ya. Sedangkan si Gonch atau ikan Bagarius ini kan ikan bawah. Jadi mereka nggak akan selek, nggak akan berantem guys. Karena memang habitatnya yang berbeda. Kita coba buat lihat ya. Dulu tuh ini tuh tempat kura-kura guys. Sekarang jadi ekosistem rawa. Ekosistem rawa yang kalau misalnya teman-teman perhatiin lagi, kebul banget guys ini ya. Mist maker guys. Dia bisa bikin semacam air diubah menjadi kabut ya. Pakai getaran ultrasonik apa gimana gitu, nggak ngerti sih guys. Cuman ini emang dibikin seperti rawa kayak gitu. Walaupun untuk rawa sih kalau menurutku sih ini terlalu guys ya, terlalu berfiltrasi ya. Kalau nggak salah kan rawa kan dia memang ngendap gitu kan airnya guys. Kayak gitu. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Di sini ada beberapa ikan-ikan lagi, keren banget ya guys. Ini ada ikan masher guys. Ada semah daun juga, masher. Wish. Ngeri. Mana sih masher guys? Di akuarium update sih. Cuman warnanya monoton guys kalau masher itu ya. Tergantung sih sebenarnya ada blue masher mungkin ya guys, ada masher apa, ada tor tuh ada tor purtitora, tor apa gitu tergantung jenisnya. Cuman kalau untuk jenis yang ikan masher biasa ini ya warnanya kayak ikan mas aja gitu guys. Oke, kita langsung aja lanjut lagi guys. Di sini masih ada beberapa tempat lagi yang menarik ya. Ini ada pufferfish guys, tapi kayaknya ini pufferfishnya India kayaknya guys. Pufferfish kecil nih. Saking kecilnya nggak kelihatan bro. Ini buntal kerdil guys, sumpah nggak kelihatan. Oh ini kok ada gerak-gerak ya? Bukan deh, kayaknya filternya deh guys itu nggak kelihatan guys.
ada tapi nggak kelihatan ya. Di sebelah sini juga ada kayak sungai gitu sih, habitat sungai. Banyaknya sih di sini habitat sungai. Bisa jadi referensi juga sebenarnya buat teman-teman yang pengen bikin aquascape ya guys ya. Bisa melihat dari sini guys untuk desainnya dan teman-teman bisa aplikasiin di rumah. Nah, di sebelah sini ini ada ikan yang cenderung payau sebenarnya guys ya, seperti ikan tarpon atau bulan-bulan. Ini ikan juga banyak yang dipelihara di air laut, di air tawar sebenarnya. Cuman bukan yang ukurannya gede, biasanya ukurannya agak sedang. Kalau gede, biasanya dia ikan-ikan payau tuh semakin gede tuh dia semakin butuh air laut guys. Yang aku tahu kayak gitu. Di sini ada beberapa ikan ya, salah satunya ikan tarpon, terus juga ada ikan baung juga tuh di bagian bawah situ guys. Sama sebenarnya ada baramundi di sini ya. Tulisannya sih ada baramundi guys, cuman aku nggak lihat baramundinya. Wow, menarik ya guys. Nah, ini ada Australian lungfish guys. Ini tuh harganya mahal banget loh. Kalau misalnya ada teman-teman yang ratusan juta li itu. Serius? Setahu aku ya, soalnya yang punya tuh itu Kak Giovanni tuh punya kalau nggak salah. Kalau udah sama Afrika? Oh, pernah ini Fajar Arif pernah punya kalau nggak salah. Ratusan juta kayak harganya. Kalau udah segede ini ya, kalau masih kecilnya mah puluhan kayaknya. 40 kayaknya, 50. Tapi masih mahal nih bata Fajar Arif guys. Itu mah anomali gitu ya. Kalau Afrikan itu lebih murah nih. Kalau Afrikan di depan tadi. Kalau yang ini Queensland lungfish atau Australian lungfish mukanya juga beda tuh. Kayak anak baik-baik kalau ini. Ini emang hewan yang dari Australia kan. Biasanya tuh kalau dari Australia tuh hewan tuh susah masuk keluar. Tapi kalau bisa masuk kayak ke penghobi-penghobi mungkin jalur masuknya aja susah ya guys ya. Nggak ngerti deh aku guys.